Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membuat tugas akhir, yaitu meresum sebuah resume saya pada setiap pertemuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Indasari dengan NIM 24002124. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Ibu Dr. Sulastri MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Digitalisasi Perpustakaan. Baik, langsung saja kita mulai pada pertemuan pertama, yaitu kita membahas tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen perpustakaan. Nah, manajemen perpustakaan adalah proses pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mengelola bahan pustaka, baik buku maupun non-buku, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi baik pemakaiannya. Manajemen perpustakaan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas perpustakaan agar tujuan perpustakaan tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, konsep perpustakaan sekolah adalah tempat pembelajaran yang menyediakan akses yang sistematis terhadap koleksi bahan pustaka dan sumber informasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar serta pengembangan minat dan kemampuan siswa. Dengan demikian, perpustakaan sekolah adalah pusat pembelajaran yang menyediakan akses dan sistem yang bisa digunakan oleh siswa dalam pengembangannya. Selanjutnya yaitu ada fungsi perpustakaan sekolah. Di antaranya, fungsi perpustakaan sekolah itu meliputi beberapa aspek penting yang mendukung proses pendidikan dan pengembangan siswa, yaitu pertama ada fungsi edukatif, di mana perpustakaan sekolah membantu program pendidikan dan pembelajaran dengan menyediakan sumber belajar yang mendukung kurikulum, memungkinkan siswa belajar mandiri dan mengembangkan kemampuan berpikir dan mengembangkan berpikir kritis serta informasi dari siswa. Yang kedua yaitu ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini dengan koleksi yang lengkap, perpustakaan sekolah mendukung kegiatan penelitian sederhana bagi siswa dan guru dalam mengumpulkan data dan informasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada fungsi administratif, di mana perpustakaan mendidik siswa dalam tanggung jawab administrasi serta pengelolaan koleksi secara sistematis. Selanjutnya itu ada fungsi informatif, di mana perpustakaan menyediakan bahan pustaka dan sumber informasi lain seperti majalah, surat kabar, bahan cetak, dan media digital yang dapat membantu siswa dan guru dalam mendapatkan informasi yang relevan dan terbaru. Selanjutnya yaitu ada fungsi rekreatif, di mana perpustakaan juga berperan sebagai tempat untuk mengisi waktu luang dengan bahan bacaan yang sesuai usia, seperti novel, cerita, dan majalah, guna memberikan hiburan sehat serta memperluas wawasan siswa. Selanjutnya yaitu adalah fungsi sebagai pusat pembelajaran, di mana perpustakaan berperan sebagai pusat pembelajaran dan sumber belajar dan sumber informasi yang membantu memperjelas serta memperluas pengetahuan siswa di berbagai bidang studi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bahan pustaka. Yang di mana yang pertama itu ada buku. Buku ini bisa berupa cetak maupun e-book. Buku adalah koleksi utama perpustakaan, terdiri dari buku pelajaran, buku teks, buku non-fiksi, dan buku fiksi. Selanjutnya itu ada bahan referensi, di mana karya referensi seperti ensiklopedia, kamus, buku pegangan, dan sumber-sumber rujukan lainnya. Selanjutnya ada terbitan berkala, di mana surat kabar, majalah, jurnal buletin, dan publikasi berkala lainnya yang berisi informasi terbaru dan relevan untuk pembelajaran. Selanjutnya itu ada bahan audiovisual yang berisi media seperti kaset, video, film slide, piringan hitam, pita, dan koleksi multimedia lainnya yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya itu ada koleksi lokal, di mana karya-karya yang berasal dari lingkungan sekolah, seperti tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi yang disimpan sebagai koleksi lokal. Selanjutnya itu ada bahan digital, di mana koleksi yang berupa data digital
baik yang disimpan dalam konteks CD-ROM, database, online atau bahkan digital lainnya yang mudah diakses. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek manajemen perpustakaan, di mana itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, kepemimpinan, dan pengawasan dan penilaian. Nah, dalam perencanaan ini kita merancang program kerja perpustakaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, sesuai dengan visi dan misi dan tujuan dari perpustakaan tersebut. Selanjutnya itu ada pengorganisasian, di mana kita menyusun struktur organisasi perpustakaan yang jelas dan fungsional. Selanjutnya, ada penganggaran, di mana kita menyusun anggaran yang memadai untuk pengadaan bahan pustaka, fasilitas, serta opsional sehari-hari. Maaf, serta operasional sehari-hari. Selanjutnya ada kepemimpinan, di mana mengarahkan dan memotivasi staf perpustakaan untuk bekerja dengan profesional. Selanjutnya itu ada pengawasan dan penilaian, di mana kita melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya perpustakaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pertemuan kedua, yaitu tentang sejarah perpustakaan. Nah, sebenarnya sejarah perpustakaan itu terbagi menjadi dua, yaitu maksudnya saya akan membahas tentang dua sejarah, yaitu sejarah perpustakaan di dunia dan sejarah perpustakaan. Nah, dalam sejarah perpustakaan di dunia itu ada masa kuno, di mana perpustakaan pertama kali muncul di masa Potamia, sekitar 300-an. Koleksinya berupa terbitan tanah liat berisi tulisan buku tentang perdagangan. Nah, di Mesir perpustakaan berkembang di kuil-kuil. Koleksinya berupa papyrus. Salah satu yang paling legendaris adalah perpustakaan Alexandra yang ingin mengumpulkan semua pengetahuan dunia. Sayangnya perpustakaan legendaris ini meskipun begitu, ia dikenang, maksudnya sayangnya perpustakaan legendaris ini hancur, tapi dia masih dikenang sebagai simbol kejayaan ilmu pengetahuan kuno. Selanjutnya itu ada masa klasik, di mana pada masa Yunani, perpustakaan berkembang di sekolah filsafat. Buku dianggap sebagai alat-alat pendidikan riset. Nah, dalam masa klasik itu ada dua daerah, yaitu masa Yunani, yaitu filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristoteles memiliki koleksi pribadi yang besar. Perpustakaan tidak hanya milik negara, tapi juga para cendekiawan. Nah, pada masa Romawi, bangsa Romawi mulai mengenal perpustakaan publik. Julius Caesar, Kaisar, bukan bahkan sempat berencana membuat perpustakaan besar untuk rakyat. Pada masa August, beberapa perpustakaan umum resmi dibuka. Nah, selanjutnya itu ada masa Renaissance. Mohon maaf, ada masa abad pertengahan. Nah, setelah keruntuhan Kekaisaran Romawi, banyak naskah kuno hilang, namun perpustakaan masih bertahan di biara-biara Kristen Eropa. Nah, itu ada masa Eropa di mana pada Diarwan menyalin kitab suci, karya filsafat, hingga teks modus dengan tangan. Karena itu perpustakaan biara menjadi pusat ilmu pengetahuan pada abad pertengahan. Sayangnya, akses hanya terbatas untuk lingkungan Romawi. Nah, selanjutnya itu ada dunia Islam, di mana pada masa keemasan Islam, perpustakaan berkembang pesat. Contohnya adalah Bait Al-Hikmah. Nah, selanjutnya itu ada masa Renaissance. Adalah masa kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, pada masa ini penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1450-an membuat buku lebih murah dan lebih mudah diperbanyak. Nah, koleksi perpustakaan tidak lagi terbakar pada manuskrip langka. Nah, akses buku semakin luas pada masa ini meskipun masih terbatas oleh kaum terdidik. Selanjutnya itu ada masa modern awal. Nah, pada masa modern awal muncul perpustakaan nasional, misalnya British Library di Inggris dan Big Lab Nasional di Prancis. Gerakan perpustakaan umum dimulai agar semuanya bisa mengakses perpustakaan, bukan kaum tertentu saja. Nah, selanjutnya ada pada masa kontemporer di mana perpustakaan berkembang jadi pusat.
informasi bukan hanya tempat buku, dan muncul perpustakaan digital dan akses online seperti e-book, jurnal elektronik, dan database. Sekarang banyak perpustakaan modern menggabungkan ruang baca fisik dan layanan teknologi seperti internet, e-learning, bahkan AI. Nah, selanjutnya ada sejarah perpustakaan di Indonesia. Dimulai pada masa tradisional, di mana sebelum adanya perpustakaan modern, masyarakat Indonesia sudah punya tradisi menyimpan pengetahuan dalam bentuk prestasi batu, lontar, bambu, dan naskah tulis tangan. Nah, pada masa kolonial Belanda, yaitu pada masa VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, perpustakaan mulai mulai dalam bentuk kumpulan dan arsip pemerintah, di mana perpustakaan pada masa kolonial banyak diperuntukkan bagi orang yang Belanda dan kaum terpelajar belum terbuka untuk umum. Nah, pada masa kebangkitan nasional, mulailah muncul perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum. Tahun 1907, pemerintah Belanda mendirikan perpustakaan rakyat untuk mendukung pendidikan meski masih terbatas. Selanjutnya itu ada masa kemerdekaan. Setelah proklamasi 1945, perpustakaan makin berkembang. Banyak perguruan tinggi mendirikan perpustakaan, misalnya Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada. Nah, di mana pemerintah mulai mendorong pembangunan perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah untuk mendukung pendidikan nasional. Selanjutnya itu ada masa Orde Baru, di mana pemerintah mulai serius membangun jaringan perpustakaan, di mana perpustakaan bertugas mengelola, melestarikan, dan mengembangkan koleksi nasional, serta mengembangkan jaringan perpustakaan di dunia. Selanjutnya ada masa-masa transformasi hingga sekarang, di mana perpustakaan berkembang dengan konsep perpustakaan berbasis teknologi informasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia, mulai dari perpustakaan nasional daerah. Saat ini perpustakaan di Indonesia tidak hanya menyediakan buku cetak, tetapi juga e-book, jurnal elektronik, responsitori penelitian. Selanjutnya pada minggu ketiga kita akan membahas tentang peraturan perpustakaan. Nah, peraturan tentang perpustakaan itu ada pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, di mana undang-undang ini mengatur khusus tentang penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Nah, pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa perpustakaan adalah sarana pokok pendidikan, bukan sekedar pelengkap. Dengan adanya ketentuan, standar luas, dan ruangan, jumlah koleksi buku dan fasilitas lainnya, diharapkan perpustakaan sekolah benar-benar berfungsi sebagai pusat sumber belajar yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional. Saat ini ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, di mana membahas tentang standar tenaga perpustakaan sekolah madrasah, merupakan aturan yang lahir sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, peraturan ini menekankan pentingnya tenaga perpustakaan yang profesional dan mendukung fungsi perpustakaan sekolah. Selanjutnya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan diarahkan untuk menjamin ketersediaan layanan informasi, pengetahuan, dan budaya yang merata bagi masyarakat, termasuk di sekolah. Pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai standar yang meliputi pengandaan, penyimpanan, dan penyusunan klasik. Nah, ada standar nasional perpustakaan sekolah. Meliputi 6 komponen. Yang pertama, koleksi, di mana perpustakaan SDMI wajib memiliki koleksi minimal 1.000 judul buku atau 5 eksemplar dengan proses 60% buku tidak teks sesuai kurikulum dan 40% buku penunjang. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana, meliputi ruang perpustakaan yang responsif, rak buku, komputer, dan akses internet. Selanjutnya itu ada layanan, di mana wajib memberikan layanan peminjam, membaca di tempat,
layanan referensi, hingga bimbingan literasi informasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya itu ada tenaga perpustakaan. Harus ada tenaga pengelolaan, minimal seorang pustakawan dan guru yang diberi tugas tambahan dengan kompetensi di bidang pustakawan. Selanjutnya itu ada penyelenggaraan, di mana pengelola perpustakaan dilakukan secara terencana, mulai dari pengandaan, pengolahan, penyusunan katalog, hingga sistem layanan berbasis teknologi informasi. Dan terakhir yaitu pengelolaan, di mana mencakup selanjutnya yaitu ada standar pengelolaan, di mana mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perpustakaan secara berkala agar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selanjutnya ada peraturan terbaru, di mana Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2024, di mana dia mencakup tentang Peraturan Standar Nasional Perpustakaan untuk semua jenjang pendidikan, di mana ia mencakup berbagai aspek penting seperti library koleksi, sarana dan prasarana, layanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya, itu ada Permendiknas nomor 2 tahun 2024, di mana Standar Nasional Perpus Umum terdiri dari koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, dan manajemen penyelenggaraan. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, kita membahas tentang perencanaan perpustakaan. Nah, perencanaan perpustakaan merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan perpustakaan yang terkelola dengan baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran karena menyediakan sumber informasi yang jelas, luas, teratur, dan dapat diakses oleh seluruh pengguna. Namun, agar perpustakaan dapat berfungsi optimal, dibutuhkan perencanaan yang matang. Nah, ada fungsi perencanaan perpustakaan. Yang pertama yaitu pedoman kerja. Memberikan arah yang jelas bagi pustakawan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga semua kegiatan terkoordinasi. Selanjutnya itu sebagai alat pengendali, dengan adanya rencana, semua kegiatan dapat diawasi dan diukur keberhasilannya. Misalkan, apakah target penambahan koleksi tercapai atau tidak. Selanjutnya itu ada dasar pengambilan keputusan, di mana perencanaan membantu pustakawan menentukan prioritas. Misalnya jika anggaran terbatas, apakah akan digunakan untuk pengandaan buku teks, atau layanan jurnal elektrik, atau pengandaan buku jurnal elektronik. Nah, selanjutnya itu ada sebagai sarana evaluasi, di mana perencanaan yang baik memungkinkan evaluasi secara terukur. Dari sini bisa diketahui apakah program yang sudah dilakukan berhasil atau kurang berhasil. Nah, selanjutnya itu ada strategi dalam menghadapi perubahan. Dalam dunia informasi yang terus berkembang, dengan perencanaan perpustakaan bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, seperti kebutuhan e-book, repositori digital, atau sistem otomasi. Nah, ada tahapan perencanaan perpustakaan, yaitu pertama melakukan analisis situasi awal. Pada tahap ini dilakukan kajian terhadap kondisi perpustakaan saat ini. Nah, analisis ini mencakup koleksi, sumber daya manusia, sarana prasarana, layanan, dan anggaran. Selanjutnya itu ada perumusan tujuan, di mana setelah kondisi awal diketahui, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan harus spesifik, terukur, realitas, dan relevan dengan misi lembaga. Yang ketiga yaitu penyusunan program, di mana program disusun sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program juga bisa mencakup pelatihan pustakawan, pengembangan sistem otomasi, hingga promosi literasi. Selanjutnya itu ada penganggaran, di mana dibuat perhitungan anggaran yang detail, mencakup biaya pengandaan, pemeliharaan, serta sumber dana. Sumber pembiayaan bisa berasal dari APBN, APBD, dan dana BOS. Selanjutnya itu ada pelaksanaan rencana, di mana program yang sedang dirancang dijalankan sesuai dengan jadwal atau rencana. Pada tahap ini, kerjasama antara pustakawan, guru, dan dosen mahasiswa dalam pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan. Selanjutnya itu melakukan monitoring dan evaluasi. Tahap ini bertujuan menilai apakah program berjalan sesuai dengan evaluasi dapat dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan rencana berikutnya.
Nah, penyusunan visi, misi, dan tujuan pusaka. Visi itu adalah gambaran awal, sedangkan misi adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Selanjutnya itu ada tujuan, merupakan hasil yang ingin dicapai dari visi dari misi tersebut. Nah, pada minggu pertemuan kelima, kita akan membahas tentang pengorganisasian dan kepemimpinan serta sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip organisasi. Itu terdiri dari tujuan jelas, di mana semua kegiatan diarahkan untuk mendukung layanan informasi dan pendidikan. Kemudian ada pembagian kerja, di mana setiap staf memiliki tugas sesuai dengan kompetensi. Yang ketiga yaitu koordinasi, di mana ada keselarasan antara bagian pekerjaan agar tidak tumpang tindih. Kemudian ada tanggung jawab dan wewenang, di mana staf diberikan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan tugasnya. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas, di mana penggunaan sumber daya harus tepat. Selanjutnya itu ada struktur organisasi yang terdiri dari kepala perpustakaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan. Kemudian ada bagian layanan, bagian teknisi, dan bagian administrasi. Kemudian ada pembagian tugas dan tanggung jawab, di mana kepala perpustakaan melakukan perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan. Kemudian seorang pustakawan melakukan pengelolaan koleksi, melayani pengguna, dan membuat katalog. Kemudian ada staf administrasi di mana mengurus anggaran, surat menyurat, dan inventaris. Nah, kemudian ada penyusunan tata kerja dan SOP. Tata kerja itu adalah alur kegiatan yang dibuat jelas, mulai dari pengandaan, pengolahan, dan layanan hingga evaluasi. Kemudian ada SOP, di mana pedoman tertulis agar pekerjaan berjalan seragam, konsisten, dan sesuai dengan standar. Selanjutnya itu ada kepemimpinan dalam perpustakaan. Yang pertama ada pendekatan kepemimpinan, mulai dari karisma, demokratis, otoriter, dan transformasi, di mana pemimpin menggunakan itu untuk melakukan pendekatan. Kedua yaitu efektivitas kepemimpinan perpustakaan, di mana tercapai tujuan perpustakaan, suasana kerja yang kondusif, dan mampu menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu kepemimpinan dalam motivasi, yaitu memberi apresiasi terhadap kinerja staf, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan diri, dan menjadi teladan disiplin. Yang keempat yaitu indikator kepemimpinan, di mana kinerja perpustakaan meningkat, staf bekerja sesuai dengan SOP dan peraturan. Yang kelima yaitu pengangkatan kepemimpinan perpustakaan. Biasanya berdasarkan kualitas akademik, memiliki pengalaman kerja di bidang perpustakaan, dipertimbangkan dari sisi kompetensi manajerial, integritas, dan kemampuan tim. Kemudian itu ada ketepatan dalam mengidentifikasi sumber daya. Rekrutmen staf perpustakaan adalah langkah awal dalam pembangunan tim perpustakaan. Proses ini tidak hanya sekedar cari orang yang mengisi posisi, tetapi memastikan kandidat yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian ada penempatan, di mana setelah proses rekrutmen selesai, tahap berikutnya adalah penetapan staf sesuai dengan kompetensinya dan minatnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan dan magang. SDM perpustakaan harus terus diperbarui kompetensinya karena dalam dunia informasi selalu berkembang. Yang keempat itu imbalan dan kompensasi. Motivasi kerja staf tidak hanya datang dari rasa tanggung jawab, tetapi juga dengan imbalan yang adil. Kompetensi yang tepat akan membuat staf merasa dihargai. Yang kelima itu kinerja staf perpustakaan, di mana dipantau secara rutin agar tujuan perpustakaan tercapai. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia dan perpustakaan, di mana era digital menuntut perpustakaan bertransformasi sehingga harus beradaptasi. Selanjutnya pada minggu ke-6 kita akan membahas tentang koleksi perpustakaan. Nah, pengertian koleksi perpustakaan adalah kumpulan bahan pustaka yang dimiliki, diolah, dan disediakan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Koleksi ini tidak hanya berupa buku, tetapi juga meliputi berbagai jenis dan bahan tercetak maupun mencetak yang dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan.
Nah, jenis koleksi perpustakaan itu terdiri dari buku teks, buku referensi, buku non-teks yang bersifat umum, jurnal majalah, koran, karya ilmiah, media audiovisual, dan koleksi digital atau elektronik. Nah, dalam pengembangan koleksi perpustakaan, kita melakukan yang pertama yaitu analisis kebutuhan pemustaka, di mana kita melakukan dengan cara menyebarkan angket, wawancara, dan menganalisis tren kebutuhan pengguna. Kemudian kita melakukan seleksi koleksi, di mana kita memilih bahan pustaka yang sesuai dengan kriteria tertentu. Selanjutnya kita melakukan evaluasi koleksi. Menilai sejauh mana koleksi yang ada digunakan dan bermanfaat bagi pengguna. Selanjutnya kita melakukan penyiangan atau weighing. Mengeluarkan bahan pustaka yang rusak, sudah tidak relevan, atau tidak diminati. Selanjutnya itu ada pengadaan koleksi baru. Menambahkan koleksi berdasarkan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, serta usulan pengguna. Nah, selanjutnya ada pengadaan koleksi perpustakaan. Pengadaan koleksi merupakan langkah nyata untuk menambah bahan pustaka baru yang diperlukan. Proses ini dilakukan setelah seleksi dan analisis kebutuhan dilakukan. Metode pengadaan koleksi antara lain itu melakukan pembelian, sumbangan atau hadiah, tukar-menukar, atau deposito, atau koleksi yang didapat dari kewajiban penyerahan karya cetak sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, pada pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang klasifikasi perpustakaan. Klasifikasi bahan pustaka adalah penyusunan sistematis bahan-bahan perpustakaan baik buku, majalah, multimedia, dan lain sebagainya ke dalam kelompok berdasarkan subjek, tema, atau isi pokok agar lebih mudah ditata dan ditemukan kembali. Klasifikasi perpustakaan juga dapat diartikan sebagai sistem pengkodean dan pengorganisasian koleksi agar mudah atau mempermudah kembali dalam penyusunan koleksi sesuai dengan kategori. Prinsip-prinsip pengklasifikasian itu ada pertama mempermudah pencarian bagi pengguna perpustakaan agar mempermudah buku atau bahan pustaka yang diinginkan cepat. Kedua itu mempermudah pengelolaan koleksi bagi pemustaka dalam menata. Ketiga itu memudahkan temu balik. Yang keempat mempermudah pemetaan dan evaluasi koleksi. Yang kelima yaitu mempermudah standarisasi dan konsistensi. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pengklasifikasian. Untuk menghasilkan klasifikasi yang baik dan konsisten ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya berdasarkan subjek. Klasifikasi sebaiknya bergantung pada isi dan sistematika buku. Yang kedua itu konsistensi, di mana klasifikasi harus dilakukan secara konsisten antara buku-buku satu dengan yang lainnya, agar tidak membingungkan penataan rak. Yang kemudian itu ada keteraturan hierarkis, di mana golongan besar dipecah menjadi satu golongan. Yang keempat itu fleksibilitas atau kemampuan perluasan, di mana sistem klasifikasi harus memungkinkan penambahan kategori baru di masa depan. Selanjutnya itu ada suatu tempat yang tepat, di mana setiap buku harus dikelompokkan di suatu tempat atau kelas yang lebih tepat dan dominan jika ada lebih awal dari satu tema. Selanjutnya, sistem klasifikasi adalah metode atau model yang digunakan untuk menyusun klasifikasi bahan pustaka. Beberapa sistem klasifikasi yang sering digunakan diantaranya, yang pertama itu sistem klasifikasi desimal atau subjek. Yang kedua itu ada sistem klasifikasi artifikal atau numerik sederhana. Ketiga ada sistem ajat, keempat sistem kombinasi, kelima sistem khusus, yang keenam ada sistem fleksibel lokal. Nah, selanjutnya itu ada Dawei Decimal Classification. Adalah salah satu sistem klasifikasi pustaka yang paling luas digunakan di dunia. DDC merupakan sistem numerik atau angka yang membagi seluruh pengetahuan ke dalam 10 kelas utama, mulai dari 00 sampai 900. Setiap kelas dibagi menjadi 10 divisi dan setiap divisi dibagi menjadi subseksi. Selanjutnya, pada minggu ke-9 kita akan membahas tentang katalogisasi perpustakaan. Nah, pengertian kategorisasi berasal dari kata katalogue yang berarti daftar dan akronisasi yang menunjukkan suatu proses
Jadi, katalogisasi adalah proses pengelolaan bahan pustaka agar informasi tentang bahan tersebut dapat ditemukan dengan mudah melalui katalog perpustakaan. Nah, fungsi katalogisasi yaitu pertama sebagai alat temu balik informasi, yang kedua sebagai sarana pengaturan, yang ketiga yaitu sebagai alat identifikasi koleksi, yang keempat yaitu sebagai alat pengawasan koleksi. Nah, tujuan katalogisasi tersebut diantaranya itu untuk mempermudah pengguna menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan, yang kedua itu menunjukkan koleksi yang dimiliki perpustakaan, ketiga membedakan antara bahan pustaka yang memiliki kesamaan dalam hal pengarang atau judul, yang keempat itu menjadi dasar bagi penyusunan katalog umum, katalog pengarang, dan katalog subjek. Yang kelima itu mendukung proses pelayanan sirkulasi dan referensi di perpustakaan. Keenam itu meningkatkan efisiensi manajemen koleksi dengan sistem yang teratur dan mudah diperbarui. Nah, macam-macam katalogisasi itu ada katalogisasi deskriptif adalah kegiatan mendeskripsikan identitas bahan pustaka secara fisik maupun bibliografi. Yang kedua itu ada katalogisasi subjek, berfokus pada isi atau tema bahan subjek. Yang ketiga itu katalogisasi pengarang. Jenis ini mengibaratkan pada masa nama pengarang sebagai titik akses utama. Yang keempat, katalogisasi judul, menempatkan judul buku sebagai entry utama. Kelima itu ada katalogisasi kolektif, merupakan kegiatan katalogisasi bersama bernama antara beberapa pustaka. Keenam itu ada katalogisasi elektronik, digunakan perangkat lunak atau sistem otomasi seperti SLIMS atau INLIST. Nah, proses katalogisasi harus dilakukan dengan sistemisasi data yang dihasilkan akurat dan konsisten. Adapun umumnya sebagai berikut. Pertama, kita melakukan pemeriksaan fisik pada bahan pustaka. Selanjutnya, kita membuat pembuatan deskripsi bibliografi. Ketiga, penentuan tajuk entry utama dan tambahan. Keempat, penentuan klasifikasi subjek. Kelima, penentuan nomor panggilan. Keenam, pembuatan kartu katalog atau entry digital. Ketujuh, input data kopak. Yang kedelapan, kita melakukan pemeriksaan ulang. Selanjutnya, yang terakhir kita melakukan evaluasi koleksi, di mana evaluasi koleksi dapat diartikan sebagai kegiatan evaluasi secara sistematis atas kualitas koleksi perpustakaan untuk menentukan sejauh mana koleksi tersebut memenuhi tujuan dan sasaran layanan perpustakaan, serta memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Pada minggu ke-10 kita akan membahas tentang layanan perpustakaan. Nah, pelayanan perpustakaan merupakan salah satu unsur utama dalam kegiatan perpustakaan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam memperoleh informasi dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia di perpustakaan. Secara umum, pelayanan perpustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan atau pengelola perpustakaan untuk membantu, memfasilitasi, serta memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan pelayanan sirkulasi merupakan salah satu bentuk layanan yang diselenggarakan oleh perpustakaan dalam rangka memberikan kemudahan kepada pemustaka untuk menjamin mengembalikan atau memperpanjang masa pinjaman bahan pustaka. Pelayanan ini menjadi jembatan antara pengguna dan koleksi perpustakaan sehingga dapat dikatakan bahwa sirkulasi adalah bagian yang paling terlihat dalam aktivitas layanan sehari-hari perpustakaan. Selanjutnya, ada pelayanan referensi, merupakan layanan khusus yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam menemukan informasi atau data tertentu dengan cepat dan tepat. Dalam konteks ini, perpustakawan referensi berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani pengguna dengan berbagai sumber referensi, baik berupa ensiklopedia, kamus, bibliografi, indeks maupun jurnal elektronik seperti database online atau jurnal digital. Yang D, ada pelayanan literasi informasi, merupakan program penting yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengguna dalam mencari, menilai, menggunakan informasi secara efektif. Literasi informasi tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknik dalam mengakses sumber daya informasi, tetapi juga dengan kemampuan berpikir kritis dalam menilai keabsahan dan referensi suatu informasi. E, yaitu program-program teknis perpustakaan, merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya informasi baik
dalam bentuk cetak maupun digital. Program teknis ini menjadi kegiatan pengadaan, pengolahan, klasifikasi, katalogisasi digital koleksi, serta pemeliharaan data dalam sistem manajemen perpustakaan. Selanjutnya, pada minggu ke-11 kita akan membahas tentang peralatan dan bahan pustaka. Nah, pengertian peralatan dan bahan pustaka. Peralatan perpustakaan adalah segala jenis perlengkapan fisik yang digunakan untuk mendukung kegiatan teknis, pelayanan seperti meja sirkulasi, rak buku, tenda komputer katalog, serta konferensi bahan pustaka. Sementara itu, bahan pustaka adalah sumber informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, baik dalam bentuk cetak, tanda komandan cetak, maupun non-cetak. Keduanya berperan penting dalam memastikan proses pengelolaan pelayanan dan pemanfaatan perpustakaan berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan dari pengandaan itu yaitu menunjang kegiatan operasional perpustakaan agar berjalan lancar. Yang kedua, meningkatkan mutu layanan bagi pengguna. Yang ketiga, yaitu mempermudah proses pengolahan, penyimpanan, dan penelusuran informasi. Yang keempat, itu menjamin kelestarian koleksi agar tetap awet dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Yang kelima, itu mengembangkan perpustakaan menuju sistem layanan modern berbasis teknologi dan informasi. Ada jenis-jenis peralatan pustaka. Yang pertama, peralatan dasar merupakan fasilitas utama yang wajib tersedia dalam jenis perpustakaan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Contohnya peralatan dasar seperti rak buku. Yang B itu peralatan pengolahan dan sirkulasi digunakan dalam proses teknik pengolahan bahan pustaka mulai dari penerimaan hingga pendistribusian kepada pengguna. Contohnya printer. Kemudian ada peralatan konservasi dan referensi, merupakan kegiatan pelestarian bahan pustaka agar koleksi tetap awet dan bisa digunakan dalam waktu lama. Kemudian ada peralatan layanan modern merupakan bentuk inovasi perpustakaan dalam menghadirkan layanan berbasis teknologi dan informasi. Tujuannya adalah mempermudah pengguna untuk menelusuri dan meminjam dan mengakses informasi secara tepat dan efisien. Ada bahan-bahan pustaka, itu bahan cetak merupakan sumber informasi yang disajikan dalam bentuk fisik menggunakan media kertas. Koleksi ini menjadi tulang punggung sebagian dasar besar perpustakaan karena kemudahan dalam penggunaannya. Contohnya buku teks, majalah, dan jurnal ilmiah. Yang B yaitu ada bahan dan cetak perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk bahan pustaka. Mencetak yang memudahkan menyimpan perencanaan dan penyebaran informasi. Contohnya seperti audio, visual, dan digital. Pada minggu ke-12 kita akan membahas tentang perlengkapan dan tata ruang perpustakaan sekolah. Konsep tata ruang perpustakaan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu fasilitas penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Secara konseptual, tata ruang perpustakaan merupakan implementasi dari manajemen ruang yang mengacu pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan etika tata ruang yang baik agar menciptakan alur pergerakan pengguna yang lancar, memudahkan akses ke lokasi, serta mendukung kegiatan literasi dan layanan perpustakaan. Nah, prinsip utama dari tata ruang perpustakaan itu menurut standar nasional perpustakaan dan beberapa prinsip umum yang perlu diperbaiki dalam penataan ruang perpustakaan sekolah, yaitu satu, fungsional, gimana setiap ruangan harus dirancang sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, efisiensi dan fleksibel, di mana tata letak harus memungkinkan perubahan bila terjadi penambahan koleksi atau peralatan baru. Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Tata ruang yang baik menyediakan petunjuk arah, laporan, dan dana perpustakaan yang jelas. Keempat itu kenyamanan dan keamanan. Yang kelima, estetika dan kebersihan. Keenam, yaitu zonasi ruang yang tepat. Standar tata ruang pustaka sekolah diatur dalam beberapa panduan resmi di antaranya SMP, sekolah atau madrasah yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2017 dari Permendiknas nomor 24 tahun 7 yang memuat beberapa standar penting. Minggu ke-13 kita akan membahas tentang perpustakaan elektronik atau digital. Sistem perpustakaan yang menyimpan atau mendorong Mohon maaf, konsep dasar perpustakaan elektronik adalah sistem perpustakaan yang menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke lokasi
Koleksi sumber informasi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui jaringan komputer, seperti internet. Perpustakaan digital memungkinkan pengguna untuk memperoleh berbagai jenis bahan pustaka, seperti buku jurnal, artikel, gambar audio, video, dan dokumen lainnya tanpa batas ruang dan waktu. Cukup dengan perangkat yang terhubung ke internet. Karakteristik perpustakaan, koleksi digital yang mencakup berbagai informasi seperti audio, video, dan database interaktif. Yang itu pengelolaan koleksi dan layanan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyimpan, mengatur, dan mendistribusikan informasi secara efisien. Yang ketiga yaitu akses yang fleksibel dan luas memungkinkan pemustaka mengakses sumber informasi kapan saja dan di mana saja. Keempat itu perpustakaan digital sering menggunakan jaringan komputer dan protokol komunikasi internet sebagai media utama dalam penyaluran informasi. Perpustakaan elektronik untuk pendidikan menyediakan koleksi bahan pustaka dan sumber belajar dalam bentuk digital yang dapat diakses secara daring oleh pengguna. Library memudahkan guru, siswa, dan peneliti untuk mencari bahan yang akan digunakan di mana saja dan kapan saja. Library memungkinkan pengguna untuk meminjam, membaca, mengunduh bahan pustaka, dan bahan edukatif secara digital, serta mendukung proses belajar mengajar dan pembelajaran mandiri. Pengembangan perpustakaan diperlukan sangat penting karena untuk menghadapi perkembangan teknologi, informasi, dan kebutuhan akses informasi yang semakin cepat dan luas. Pendekatan dalam perpustakaan elektronik uh, besarnya melibatkan beberapa aspek utama yang memastikan perpustakaan digital yang efektif dan responsif. Pendekatan ini mencakup pendekatan berpusat pada pengguna, pendekatan berpusat pada konten, pendekatan berbasis teknologi, dan pendekatan kolaboratif. Minggu keempat itu program literasi sekolah. Nah, program gerakan literasi sekolah adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan budaya yang berkaitan dengan berbagai keterampilan. GLS juga bertujuan untuk memastikan keberlangsungan proses pembelajaran dengan menyediakan beragam bahan bacaan serta menerapkan berbagai strategi pembaca yang mendukung perkembangan literasi siswa. Tujuan gerakan literasi sekolah bertujuan untuk menumbuhkan budaya literasi di lingkungan sekolah sehingga peserta didik memiliki kemampuan membaca, menulis, memahami informasi, dan berpikir kritis secara optimal. Nah, fungsi gerakan GLS ini sebagai penguatan kompetensi dasar, sarana membangun kebiasaan membaca dan menulis, sebagai wadah berkreativitas dan ekspresi siswa, sebagai alat untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kelima sebagai bentuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat. C itu refleksi gerakan literasi sekolah, menunjukkan bahwa kegiatan literasi tidak hanya menumbuhkan minat baca dan menulis, tetapi juga berdampak signifikan pada penguatan literasi dan peningkatan mutu pendidikan. Secara keseluruhan, terdiri dari penguatan literasi, penguatan memorasi, dan refleksi dan pelajaran yang diperoleh. Nah, selanjutnya kita membahas tentang minggu ke-15 itu penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Penjaminan mutu perpustakaan sekolah merupakan sebuah proses sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh layanan koleksi, fasilitas, dan pengelolaan perpustakaan memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu ini bukan hanya menilai apakah perpustakaan memiliki buku yang cukup, tetapi lebih luas mencakup masa perpustakaan yang mampu memberikan layanan prima bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah. Standar mutu perpustakaan sekolah. Penjaminan mutu perpustakaan berlandaskan pada Standar Nasional Perpustakaan atau SNP yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional berupa standar-standar mutu mencakup standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar layanan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan pengelolaan, dan terakhir standar pemanfaatan teknologi. Proses penjaminan mutu perpustakaan sekolah dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan. Tahapan ini mirip dengan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal, tetapi diarahkan pada konteks perpustakaan. Di mana itu yang pertama melakukan pemetaan mutu perpustakaan. Pada tahap ini, sekolah melakukan penilaian terhadap kondisi perpustakaan saat ini. Pemetaan ini mencakup penilaian terhadap koleksi, layanan fasilitas, dan sumber daya. Yang kedua itu melakukan perencanaan peningkatan mutu. Sekolah mengetahui kondisi perpustakaan sekolah
Menyusun rencana peningkatan yang terarah dan realistis. Yang ketiga, pelaksanaan program mutu. Tahap pelaksanaan adalah implementasi dari perencanaan yang telah dibuat. Keempat, melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah program dijalankan, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat apakah target mutu telah tercapai atau belum. Kelima, itu melakukan tindak lanjut dan pengembangan. Penjaminan mutu bukan proses yang berhenti dalam 1 tahun. Perpustakaan perlu memperbaiki diri berdasarkan hasil observasi dan evaluasi. Tantangan dalam penjaminan mutu. Dalam pelaksanaannya, perpustakaan sering menghadapi beberapa tantangan yang membuat proses peningkatan mutu tidak langsung optimal. Beberapa tantangan tersebut antara lain, pertama, koleksi yang tidak diperbarui secara rutin karena keterbatasan anggaran. Kedua, perpustakaan belum memiliki kompetensi profesional atau belum tersertifikasi. Ketiga, fasilitas perpustakaan yang kurang memadai serta ruang sempit atau tidak ada akses internet. Yang keempat, itu minimnya pemanfaatan perpustakaan oleh siswa dan guru. Kelima, Kelima, yaitu kurangnya dukungan manajemen sekolah terhadap pengembangan perpustakaan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.